Mari jemaat Tuhan yang beribadah online pada hari ini, sama-sama kita perkatakan firman Tuhan Mazmur 91. Demikian firman Tuhan, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjagai engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom, happy Sunday. Saudara-saudari dimanapun Anda berada, kita bertemu lagi dan pada online kali ini. Kita mau siapkan hati, kita mau bersorak bagi Tuhan karena Dia kekuatan, Dia gunung batu keselamatan. Hanya padanya kita percaya. Haleluya. While
Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ada pertanyaan, bagaimanakah seseorang dapat mempersembahkan persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah? Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas paradigma baru dalam melakukan ibadah yang sejati. Pada masa pandemi COVID-19, tentunya kita memiliki kesulitan untuk melakukan pelayanan atau kegiatan rohani. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, Rasul Paulus menasihatkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Sedangkan saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja. Apakah ayat ini masih relevan? Ada beberapa kata yang harus kita perhatikan maknanya. Yang pertama, kata hidup. Hidup yang dipakai berasal dari kata Yunani, zao, yang secara harfiah berarti bernafas atau tidak mati. Bukan hanya itu saja, kata ini juga mengandung makna segar, kuat, dan efisien. Yang kedua, kudus. Kata kudus yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, hagios, yang secara harfiah berarti sakral atau murni, tidak bercacat secara moral. Orang percaya yang dikuduskan artinya dipisahkan dan disiapkan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Yang ketiga, berkenan kepada Allah. Kata berkenan yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, evarestos, yang secara harfiah berarti menyenangkan atau dapat diterima. Dari ketiga makna tersebut, kita dapat memahami bahwa mempersembahkan tubuh kepada Tuhan haruslah menggunakan seluruh potensi atau karunia yang terbaik yang kita miliki, disertai dengan pertobatan dari dosa, berjalan sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai keinginan kita. Dengan melakukan itu semua, kita sedang melakukan ibadah yang sejati. Dalam konteks Perjanjian Lama, pemahaman persembahan sebelumnya selalu merujuk kepada hewan kurban. Dan hewan yang mau dipersembahkan haruslah tidak bercacat celah. Namun, karena Kristus telah mati bagi kita di atas kayu salib, maka Paulus menekankan bahwa tubuh kitalah yang menjadi persembahan itu sendiri. Artinya, dimanapun kita berada, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Ada 3 cakupan di mana kita bisa melakukan ibadah yang sejati. Yang pertama, keluarga. Keluarga adalah persekutuan gereja dalam ukuran yang terkecil. Dalam keluarga ada peran sebagai orang tua, suami, istri, dan anak. Apapun peran yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita harus kita jalani dengan sepenuh hati. Kehendak Allah di dalam keluarga kita dapat dilihat dari Efesus 5 ayat 22 sampai 28 dan Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Sebagai pasangan suami istri harus menjaga kekudusan dengan setia pada pasangannya. Sebagai orang tua, mendidik anak dengan nilai-nilai firman Tuhan. Sebagai anak, kita bisa menghormati dan berbakti kepada orang tua kita. Yang kedua, lingkungan pekerjaan. Kita dipanggil tidak hanya untuk bekerja, tetapi harus menghasilkan buah. Dan lakukan suatu hal yang lebih dari yang diminta atau do extra miles. Seperti pimpinan yang selalu mendukung bawahannya untuk bekerja lebih produktif dan tidak lupa untuk memberikan apresiasi untuk setiap pekerjaan yang telah dikerjakan. Sedangkan kita yang bekerja dapat do extra miles dengan bertanggung jawab dan proaktif untuk melakukan pekerjaan dan memberikan hasil yang terbaik. Nasihat Rasul Paulus bahwa apapun yang kita perbuat dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pekerjaan dan ibadah adalah satu kesatuan. Melakukan yang terbaik dalam setiap aspek pekerjaan kita adalah wujud nyata dari ibadah kita kepada Tuhan. Yang ketiga, lingkungan sekitar. Manusia adalah makhluk sosial dan kita lahir di bangsa ini yang memiliki keberagaman. Dalam masa pandemi saat ini, pasti makin banyak orang yang merasakan imbasnya. Disinilah peran kita orang percaya untuk memperhatikan dan membantu kelangsungan hidup mereka. Amsal 19 ayat 17 menulis, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Inilah saatnya kita menolong orang di sekitar kita yang mengalami kesusahan. Seperti apa yang dikatakan Ibrani 13 ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang, kita memahami bahwa kehadiran kita di dalam keluarga, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan sekitar adalah wujud nyata
dari paradigma baru dalam mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah di zaman ini. Jadi, yes, Roma 12 ayat 1-2 masih sangat relevan di zaman sekarang. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi persembahan yang hidup dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ingatlah bahwa kita orang percaya yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Sehingga banyak orang mengenal Kristus melalui hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Thank you Lord Jesus. Kami mau pegang Tuhan janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebab janji-Mu yang menopang setiap kehidupan kami Tuhan. Melalui setiap badai, setiap cobaan. Tapi kami percaya Tuhan, Kau menyertai kami ya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna. Janji-Mu gak pernah terlambat dalam hidup kami. Menolong kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan pan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap
Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Oh, terima kasih. Kami berterima kasih, Yesus, buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Oh, terima kasih Yesus, haleluya. Penyertaan-Mu selalu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Oh Bapa yang menunjukkan kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Terima kasih Bapa. Dan siapapun dalam hidup kami Tuhan, kami yakin Kau akan menyertai hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu.
akan yang ku perlu, dan setia kamu dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa. Kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa. Kau setia. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berkaulah kata hidupku, ku berserah padamu. Engkaulah Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah padamu. Engkaulah Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah padamu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah padamu. Berdaulat atas hidupku, ku berserah padamu. Berdaulat atas hidupku, ku berserah padamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, sehingga kami tanpa terasa masuk di dalam bulan yang baru, yaitu bulan Oktober tahun 2021. Kami bersyukur Tuhan, minggu pertama kami boleh beribadah Tuhan. Di dalam bersama dengan Engkau Tuhan Yesus, kami mengalami kemenangan Tuhan. Ya Bapa di surga, urapi hamba-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu. Urapi Tuhan Yesus, biar kebenaran firman Tuhan dinyatakan, sehingga yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat mengalami kelegaan, dan yang berputus asa diberikan pengharapan, bahkan yang sakit disembuhkan oleh bilur darah Yesus Kristus. Saya percaya hari ini akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus semua percaya, katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, haleluya, shalom. Tanpa terasa ya,
Hari ini sudah masuk bulan ke-10, bulan Oktober. Dan beberapa bulan ke depan kita akan merayakan Hari Natal, Christmas tahun 2021. Sudah hampir 2 tahun kita ibadah online ya. Dari bulan April tahun 2020. Saya teringat waktu bulan April pertama kali kami ibadah online, saat rekaman yang WL-nya saya, yang khotbah adalah saya, yang doa syafaatnya adalah saya, dan juga yang doa berkatnya adalah saya sendiri sebagai gembala, istri saya sebagai singer, anak saya main keyboard dan drum, dan anak saya yang satu multimedia. Ya, itulah kisah dari masa pandemik sampai saat ini kita masih ibadah online. Tapi kita percaya ya, sekalipun kita ibadah online, kuasa Tuhan Yesus tidak pernah dibatasi ruang, waktu, dan tempat. Mujizat pasti terjadi ya, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Haleluya. Hari ini emah khotbah saya yaitu unity hasilkan kemenangan, yaitu kesatuan hati, tidak tercerai-berai ya, itu akan menghasilkan kemenangan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu datanglah orang Amalek berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Ayat 10. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Ayat 11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila yaitu Musa menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ayat 12. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang dari sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga di tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Ayat 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ayat 16. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Haleluya. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman Tuhan setiap hari. Haleluya. Katakan kanan kiri, jadilah pelaku firman. Jadilah pelaku firman. Ya, ayo. Ini bukan ibadah tontonan biasa, tapi ibadah interaktif, supaya semua orang dapat mendengar dan merespon setiap khotbah yang kami akan sampaikan. Bapak Ibu Saudara, kita ketahui manusia hidup tidak bisa seorang diri. Haleluya. Perlu orang yang lain. Ya.
dan saling menolong dan saling mendoakan. Ya. Suku Amalek itu adalah Elifas, cucu dari Esau. Amalek adalah ahli dalam strategi peperangan. Terbukti Amalek menyerang dari belakang semua orang yang letih lesu. Coba kita buka dalam kitab Ulangan 25. Kita baca Ulangan 25 ayat 17. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Ayat 18. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang yang lemah pada barisan belakang dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Itulah strategi peperangan dari Amalek. Amalek adalah orang hebat. Mereka pasukan yang terlatih dan tahu strategi peperangan. Dan dia selalu menyerang dari belakang, khususnya orang yang letih dan lesu. Haleluya. Bukankah hari-hari ini banyak orang yang letih, lesu, bahkan tertambatkan dari belakang? Ya. Masa pandemi ini banyak orang yang letih dan lesu. Dan setiap orang yang mengalami letih, lesu, berjaga-jagalah dan waspadalah. Karena si iblis bagaikan Amalek di akhir zaman ini. Dia menyerang, bahkan mengintimidasi supaya anak-anak Tuhan mengalami kemerosotan di dalam imannya, bahkan goyah imannya. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita diingatkan kembali bahwa musuh kita dan zaman sekarang adalah musuh-musuh orang-orang Amalek, yaitu si iblis, dengan selalu menyerang dari belakang. Ya, menyerang dari belakang setiap orang-orang yang mengalami letih lesu. Semua orang adalah manusiawi. Pada saat menghadapi masalah dan pergumulan, dia pasti akan meresponinya dan rasanya seperti galau, bahkan rasanya seperti letih berjalan dalam kehidupan ini. Itu adalah manusiawi. Tapi ingatlah, apabila kita mengalami perasaan letih lesu dalam menjalankan kehidupan ini, cepat-cepatlah datang kepada Tuhan. Cepat-cepatlah bersekutu di dalam persekutuan, ya, bersama-sama dengan teman-teman seiman, supaya saling dikuatkan, saling mendoakan, sehingga kita tetap berdiri tegak dalam menghadapi tantangan hari-hari ini. Tahun-tahun ke depan tantangan dalam kehidupan ini tidak semakin enak, tapi bahkan semakin berat. Sebab itu, seperti Yesus katakan, engkau tidak bisa berjalan sendiri. Engkau perlu Tuhan. Haleluya. Mari kita eksposisi dalam kitab Keluaran 17 ini. Ya. Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Lalu datanglah orang Amalek berperang melawan orang Israel di Rafidim. Bapak Ibu Saudara, Rafidim adalah tempat persinggahan terakhir sebelum Musa naik ke Gunung Sinai. Sebelum Allah menyatakan pribadinya, menyatakan 10 hukum Taurat. Rafidim ini adalah tempat terakhir sebelum sampai di Gunung Sinai. Kita tahu perjalanan bangsa Israel, yaitu sebanyak 2 juta umat bangsa Israel. Mereka sebelumnya adalah orang-orang sebagai budak yang dibebaskan dari tanah Mesir. Mereka tidak tahu namanya strategi peperangan. Tapi puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Pada saat itu Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Sekalipun umat bangsa Israel tidak pernah belajar mengenai strategi perperangan, tapi keberaniannya tidak pernah luntur
Karena mereka percaya mereka punya Tuhan. Katakan, kamu masih punya Tuhan. Katakan kanan kiri, kamu masih punya Tuhan. Ayo kita ketik di dalam chat YouTube kita, katakan, aku masih punya Tuhan. Aku tidak boleh putus asa. Aku masih punya Tuhan. Aku tidak boleh putus asa. Mujizat masih ada. Ayo ketik. Haleluya, 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 haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di dalam ayat 10. Lalu Yosua melakukan seperti apa yang dikatakan Musa. Di sini jelas ada satu generasi berikutnya. Sekalipun belum ditunjuk langsung, tapi Musa mempersiapkan Yosua sebagai penggantinya, sebagai pemimpinnya, sebagai pemimpin yang akan menggantikan Musa sebelum Musa meninggal. Ya, Yosua dengan penuh ketaatan melakukan seperti apa yang dilakukan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Bapak Ibu Saudara, bisa dibayangkan ya, pada saat Yosua menunjuk umat bangsa Israel yang akan berperang dengan Amalek yang dipimpin oleh Yosua. Sedangkan mereka tahu bahwa pemimpinnya adalah Musa. Apakah mereka tidak getir? Apa mereka tidak takut? Apa mereka tidak cemas? Pasti cemas. Ya, pasti cemaslah mereka. Bagaimana ini? Pemimpin kita ke gunung. Ya, pasti mereka ketakutan. Begitu. Tapi ya, kita tahu bahwa kuasa Tuhan tidak pernah tinggalkan umatnya. Kuasa doa itu yang hebat dan luar biasa. Ayat 11 di situ dikatakan, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Di balik peperangan, perlawanan bangsa Israel melawan suku Amalek, ada kuasa Tuhan. Immanuel El Gibor, Allah perkasa, menyertai mereka. Sehingga kuasa doa itu berkuasa. Sehingga pada saat Musa mengangkat kedua tangannya, maka kuatlah pasukan bangsa Israel. Tapi pada saat Musa menurunkan tangannya, maka kuatlah Amalek. Di sini adalah leadership yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, seorang pemimpin, dia adalah manusia biasa juga. Musa adalah manusia juga, bisa lelah, bisa letih. Harun dan Hur melihat itu. Sehingga dengan responnya di dalam ayat ke-12, maka penatlah tangan Musa. Seorang pemimpin pasti akan mengalami kelelahan juga. Tetapi pada saat kelemahannya itu, ada dua orang, Harun dan Hur, yang menopangnya. Ini luar biasanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa sendiri. Setiap manusia pasti lelah, pasti cemas, pasti khawatir, pasti takut. Bukan berarti kurang beriman, tapi itulah sifat manusia, sifat esensinya manusia. Yesus pada saat di Taman Getsemani dalam pergumulan, Yesus pun mengalami ketakutan. Pada saat dia berkata, kalau ini kehendakmu, biarlah cawan ini berlalu. Dan pada saat doa di Taman Getsemani, Yesus mengalami ketakutan. Pada saat itu Yesus sebagai manusia seutuhnya. Demikian juga kita. Musa adalah manusia biasa. Pada saat apa yang di hati kita merasakan ketakutan, kecemasan, cepat-cepat berdoa. Cepat-cepat sharing dengan kakak rohani. Ya, bersama minta didoakan. Jangan tanggung sendiri. Kita masih punya teman-teman rohani yang selalu dan rela untuk mendoakan. Saya pun lelah. Tapi puji Tuhan, istri saya sebagai penopang, dia mendoakan saya.
Dan itulah yang sampai hari ini saya masih tetap berdiri tegap, bisa kuat karena doa-doa dari para pendoa dan juga dari doa-doa istri saya juga. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, tetaplah berdoa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sehingga pada saat itu supaya ia duduk di atasnya, jadi dibawalah batu-batu supaya tempat duduknya, dan kemudian Harun dan Hur ya menopang dari sisi sebelah kanannya, sisi sebelah kirinya, ya, sehingga kedua tangannya tetap terangkat, dan akibatnya bangsa Israel mengalami kemenangan. Ini adalah kesatuan hati, ini adalah unity, kebersamaan, saling menopang, saling menguatkan, ya, sehingga kemenangan dalam peperangan itu terjadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Ya, di dalam ayat 13 tadi, Yosua mengalahkan Amalek. Ya, kemenangan itu bukan karena kuat dan hebatnya bangsa Israel ataupun pemimpin leadership dan Yosua. Dan ini latihan pertama buat Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Ya, tanpa dia sadari, dia sedang dilatih oleh Musa untuk menggantikannya, Yosua. Haleluya, haleluya. Ayat 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini. Setiap apa yang kita alami dalam kehidupan ini, jangan lupa menulis pengalaman hidup kita di dalam Tuhan. Supaya apa? Kita selalu mengingat, selalu ingat kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit ini. Artinya bahwa segala kegelisahan, keletihan, ya, kekhawatiran menghadapi masalah pergumulan ini, hendaklah selalu ingat bahwa ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Allah kita adalah Allah pasukan panglima perang kita. Ya, di dalam ayat 15 itu dikatakan, lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Apa itu panji-panji? Itu seperti suatu banner bendera kemenangan, bahwa disitulah ada panglima perang. Panglima perang kita adalah Tuhan. Haleluya. Musa selalu mendirikan mezbah, ya, selalu mendirikan mezbah Tuhan. Artinya, ayo kita selalu senangkan, bangun mezbah keluarga kita, ya. Mungkin saat pandemi ini mezbah keluarga kita sedang runtuh, bangun kembali, ya, bangun kembali mezbah keluarga kita, ya, dengan penuh semangat dan penuh sukacita, doa bersama-sama. Karena doa bersama-sama itulah kuasanya hebat. Seperti ada tertulis dalam firman-Nya, apabila 2-3 orang sepakat meminta sesuatu, terikat di bumi ini akan terikat ke sorga. Apabila sepakat, ya, membebaskan, melepaskan yang di dunia ini akan terlepas juga di sorga. Doa bersama-sama itu penting sekali. Amin. Haleluya. Dalam ayat terakhir di situ kata, ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, dan Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Oh, haleluya. Dari semua yang kita pelajari ini ada beberapa hal yang kita perhatikan. 1, saat kita letih lesu, janganlah sendirian. Amin. Bersatulah dalam persekutuan yang dibiasakan orang. Jangan menjauh. Ya.
Ibrani 10 ayat 25 katakan, janganlah menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Amin. Saling menasehati dan semakin giat karena masanya sudah sangat singkat. Ini adalah hari-hari terakhir. Kita harus sungguh-sungguh bersatu hati, ya, bersama-sama, saling bergandengan tangan. Jangan berjalan sendiri. Katakan kanan kiri, jangan berjalan sendiri. Haleluya, haleluya. Saya punya video, ya, ada film khusus yaitu ekor kuda, di mana ditemukan oleh orang, ya, melihat bahwa kuda itu terjebak di dalam seperti lembah gitu loh. Dan nanti kita akan lihat bahwa pengaruh kesatuan hati, pengaruh memberikan semangat, encourage, itu besar kuasanya. Yuk kita lihat video ini ya. Hello friends, this short movie clip gives us the proof of one's mental strength and abilities to come out of negativity and hopelessness. Her horse, once stuck in the pond filled with mud and could not get out, and lost all hopes of coming out, and was giving up the idea. When a few herdsmen inspected the place, they saw the mud would not allow the horse to come out. It was only the strength that the horse could gain mentally and not give up. Would bring the horse back to its feet. After inspecting the soil, there was an idea in the herdsman. He told his friends, I have a plan. I hope it works. The herdsman getting the herd of the horses to run around the pond was to mentally inspire the stuck horse, to give it strength so that it could come out from the mud. And as the horse saw his friends gallop around the pond, he mentally decided he's going to give it his last try. With all the strength, he rose. With the energy, the effort came out. This is a lesson for all of us to draw all our strength and energy to come out of these bad times which has hit us. That's why be positive, try to help others around. So let's help our friends stuck in the pond of hopelessness, the negativity, to come out and guide them and help them to change their lives by providing this positivity by words and actions, so that the horse can come out. And there the horse, struggling with all his strength, slow and steady, stands up on its 4 feet, ready to gallop among his friends.
God bless you. Take care. May you be positive forever. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi jangan pernah berjalan sendiri. Katakan kanan kiri, jangan pernah berjalan sendiri. Haleluya. Yang kedua yang kita pelajari dalam kitab ini, yaitu yang kedua, hidup ini adalah suatu perjalanan. Ya, Refidim adalah salah satu tempat perkemahan yang orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Merupakan tempat perhentian terakhir sebelum mencapai Gunung Sinai. Katakan begini Billy Graham, "My home is in heaven. I'm just traveling through this world." Rumah kita adalah di surga. Kalau kita hidup di dalam dunia ini adalah sebagai perjalanan atau traveling. Ya, di dalam perjalanan kehidupan kita di dalam dunia ini, kita diminta Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Dan kita diminta oleh Tuhan, pikirkanlah hal-hal yang di atas. Tujuan akhir bukan di dalam dunia ini. Tujuan akhir adalah di sorga. Haleluya. Haleluya. Berarti kita harus melekat dengan Tuhan. Kita harus banyak menghasilkan buah yang memuliakan nama Tuhan. Ya. Dan dalam perjalanan kehidupan ini ada musuh kita, yaitu si iblis, yang selalu menanti saat yang tepat. Sebab itu kita tidak boleh memberi kesempatan oleh si iblis. Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah, ya, supaya kamu jangan jatuh di dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Sebab itu daging kita harus perlu dilatih di dalam peperangan rohani. Pakai seluruh perlengkapan senjata Allah yang tertulis di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa yang kita pelajari dalam hal ini? Kita harus unity. Katakan unity. Bersatu hati, ya. Bersama-sama, kita harus bersama-sama bergandengan tangan saling mendoakan. Mengapa jemaat mula-mula bisa kuat, bisa on fire, ya, sekalipun pada satu masa kesukaran. Jangankan mereka kumpul kumpul saja diancam akan dibunuh, sehingga akibatnya Stefanus itu akhirnya ditangkap. Adalah murid Tuhan yang pertama kali mati syahid, ya, mati dilemparin batu rajam oleh Saulus. Kenapa jemaat mula-mula tetap kuat? Mereka selalu bertekun, berkumpul bersama-sama. Mungkin saat ini kita tidak bisa berkumpul bersama-sama, ya, tapi kita harus tetap berkumpul di dalam Zoom, melalui internet, ya, apa yang kita pakai melalui YouTube ini, ya, kita berkumpul sama-sama beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama. Ya, kalau orang dunia katakan bersama kita bisa, ya, jangan kalah dengan ucapan-ucapan dunia. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Firman Tuhan katakan, hendaklah engkau saling menguatkan, saling mendoakan, sehingga kita akan mengalami kemenangan. Sehingga pada saat kita letih lesu, ya, kita bisa kuat, sehingga kuasa si iblis itu tidak mampu untuk menyerang kita dari belakang. Sebab kita semua kuat dan teguh di dalam Tuhan, tidak pernah goyah. Haleluya, haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Biarlah kita menghasilkan buah yang menyenangkan Bapa di surga. Biar tetap kuat dan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Hidup ini adalah kesempatan
untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu. Dimanapun anak-anak-Mu ini berada, Kau yang lebih tahu isi hati anak-anak-Mu. Mungkin saat ini sedang letih dan lesu. Angkat kedua tangan. Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Sebagai tanda kami berserah, berharap dan mengandalkan Tuhan. Sebagai tanda kami masih punya Tuhan. Berikan kekuatan. Curahkan kuasa Roh Allah, Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang letih lesu diberikan kekuatan dan berkata, aku kuat dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini mungkin sedang terbaring di rumah sakit. Mari Roh Kudus, Kau hibur, berikan kekuatan. Kau jamah dan Kau berkata kepada mereka, aku mau engkau sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh belur darah Yesus Kristus, jadilah sembuh. Segala penyakit apapun yang ada di dalam tubuhmu menjadi sembuh. Organ tubuhnya digantikan organ tubuh yang baru. Jantung yang baru, paru-paru yang baru, pankreas yang baru, kantong pedu yang baru, lambung yang baru, usus halus, usus besar yang baru, ginjal kanan kiri yang baru, di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga dengan tubuh kami yang kuat, kami bisa tetap melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan kesempatan buat anak-anak-Mu Tuhan, sehingga tetap lebih lagi menghasilkan buah yang baik. Dengan demikian, nama Bapa di surga dimuliakan. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Di minggu pertama ini, puji nama Tuhan, kita akan sehidangan dengan Tuhan Yesus dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, persiapkanlah roti dan anggur. Ya, kalau tidak ada roti, boleh seperti crackers, ya,
Kemudian kalau tidak ada anggur boleh air teh. Haleluya, haleluya. Seperti tertulis dalam firman Tuhan yang bersabda, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Yesus datang. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, mari kita koreksi kehidupan kita. Kita akui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Supaya perjamuan kudus yang kita lakukan ini mendatangkan berkat Tuhan. Mendatangkan mujizat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari masing-masing berdoa. Koreksi hidup kita. Dan minta ampun kepada Tuhan Yesus. Oh haleluya. Ampuni kami. Kiranya darah Yesus yang menyucikan kami. Ampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Bukankah Kau berfirman, jikalau kami mengaku segala dosa-dosa kami, maka Engkau adalah setia, Allah yang setia dan adil, akan mengampuni segala dosa-dosa kami dan menyucikan dari segala kejahatan kami. Mari ampuni kami, ampuni dosa-dosa kami. Layakkan kami ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita ambil roti di dalam tangan kanan kita yang tinggi-tinggi. Ada tertulis firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur dan yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, bukankah roti yang kita angkat dengan tangan kanan kita ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan anggur ini di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan yang disayang oleh Bapa di surga. Bukankah cawan anggur yang kita angkat dengan tangan kanan kita ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Katakan amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang materaikan kami dengan darah Yesus. Engkau yang materaikan kami dengan darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah menjadi satu tubuh dengan tubuh Kristus, dengan darah Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Beri sorak-sorai, haleluya,
tercurah dalam nama Tuhan Yesus. Orang masyikara lama. Jadilah kuat dalam nama Tuhan Yesus. Oh, mujizat terjadi, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya, mujizat terjadi bagi kami. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati, kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, Tuhan yang sudah memimpin, menuntun kami. Kami boleh beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami tahu Tuhan yang sudah berfirman, yang sudah menguatkan, meneguhkan setiap hati kami. Dan saatnya Tuhan kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia Raya, dari Sabang sampai Merauke. Ada 240 juta jiwa lebih penduduk Indonesia, dimulai dari anak-anak bayi, remaja, pemuda, bahkan orang tua. Kami berdoa biar roh takut akan Engkau turun atas bangsa kami. Kami berdoa buat para pemerintah kami, Bapak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, TNI, Polri, aparat hukum keamanan kami, seluruh tenaga medis, bahkan proses vaksinasi nasional kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biar semua boleh terselenggara dengan baik. Kekuatan hikmat-Mu ada atas para pemimpin kami, melaksanakan tugas yang begitu berat di tengah-tengah pandemi ini. Kami percaya Kau memegang tangan mereka. Kami berdoa untuk pemimpin kota kami Jakarta, para wali kota, seluruh aparat pemerintah sampai di RT RW di daerah khusus ibu kota Jakarta ini. Kota-kotakan Engkau juga ada atas setiap mereka. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan nyatakan belas kasihan-Mu. Berdoa buat gembala sidang Pak Niko, keempat wakil gembala, setiap gembala, rayon gembala cabang khusus, semua gembala cabang ranting. Khusus kami berdoa buat Pak Sony Waflo, KCK 9. Kau memberkati, beri hikmat-Mu Tuhan, memimpin CK 9 dengan tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Kami berdoa juga buat gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Giles Terapi, beserta ibu dan seluruh keluarga. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, biarlah perlindungan penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Kau, worship leader, pemusik, yang memandu tayangan video. Tuhan memberkati, Tuhan yang menyempurnakan setiap ibadah online kami. Terima kasih Tuhan buat segalanya. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar.
kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan yang disayang oleh Bapa di surga, arahkanlah hatimu kepada Bapa di surga, sebab Bapa di surga senang memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, kasih karunia dari Bapa surgawi melalui putranya Yesus Kristus. Pertolongan penghiburan yang manis dengan kuasa Allah Roh Kudus menyertai engkau, memimpin engkau mulai hari ini, sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita semua di awan yang permai. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. GBI Legend Suprapto mengucapkan selamat hari Minggu, selamat menyambut bulan Oktober tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati.